Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi faddala 'ashra bil hijjah bi tatayyibi ujuril ibadah. Faman kana kharaja min baitihi ila fira'il adhiyah kana lahu bi kulli khutwatin asru hasanat wa muhyi anhu asru sayyi'at. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mujidul mu'adzimul mahmudat. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu raghaba ummatahu fil adhiyati wa a'mali shalihat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad sayyid as-sadati wa ala alihi wa sahbihi mahtalafatil ayyam was sa'at. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa likulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallahi 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Fa ilahukum ilahu wahidun falahu aslimu wa basyiril muhsinin. Amma ba'd. Ya ayuhan nas, ya ayuhan nas, ya ayuhan nas, a'budu rabbakum alladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di pagi hari yang cerah ini diiringi dengan hangatnya sinar mentari dan hembusan angin yang semilir, marilah kita mengucapkan rasa syukur dari lubuk hati yang terdalam atas segala karunia yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Kita diberikan mata, diberikan pula kemampuan untuk melihat, diberikan telinga, diberikan pula kemampuan untuk mendengar, diberikan tangan, diberikan kaki, dan semua anggota badan dengan segala fungsi dan kegunaannya masing-masing. Semoga semua itu bisa kita gunakan, dapat kita manfaatkan untuk menempuh jalan dalam meraih keridhaan Allah. Karena itulah hakikat dari syukur yang sebenar-benarnya. Salawat serta salam marilah selalu kita aturkan atas diri junjungan kita, panutan kita, suri tauladan kita, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sembari kita amalkan ajarannya, kita lestarikan sunnah-sunnahnya, kita jaga amanahnya. Karena itulah hakikat dari cinta Rasul yang sejati. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ittaqullah, ittaqullah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, di pagi yang cerah ini diiringi dengan suara takbir yang menggema, kita berkumpul di tanah lapang ini dengan satu tujuan, yaitu mendirikan salat Idul Adha. Karena pada hari ini Muslim di seluruh dunia disunahkan untuk berkumpul di masjid-masjid atau di lapangan-lapangan terbuka untuk mendirikan salat, mengumandangkan takbir, tahlil dan tahmid. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Salat Idul Adha baru saja kita laksanakan. Rukuk dan sujud adalah perwujudan rasa takwa kita kepada Allah. Kita gunakan takbir sebagai pengakuan kita atas kebesaran dan keagungan Allah. Takbir yang kita ucapkan bukanlah sekedar gerak bibir tanpa makna, akan tetapi pengakuan tulus yang mampu menggetarkan jiwa-jiwa yang beriman. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Segala puji bagi Allah, tiada yang patut disembah kecuali Allah. Oleh karena itu, dalam mimbar yang penuh berkah ini, kami mengajak diri kami sendiri
Allah, betapapun besar dan luasnya pengaruh kita ini makhluk tanpa daya dalam genggaman kekuasaannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Idul Adha disebut juga hari raya haji. Ibadah haji sendiri merupakan rukun Islam yang kelima. Setiap orang Islam pasti rindu untuk menunaikannya, rindu untuk bertamu ke Baitullah, rindu untuk menyambut seruan Nabi Ibrahim. Meskipun dalam kenyataannya tidak semua umat Islam mampu untuk melaksanakannya, karena memang ibadah haji bukanlah ibadah biasa. Ibadah haji adalah gabungan antara amal qauliyah, amal badaniah, dan amal maliyah. Diperlukan niat yang kuat, badan yang sehat, dan tentu saja biaya yang besar. Di samping itu, orang yang berhaji harus siap secara mental untuk sementara waktu meninggalkan kampung halaman, meninggalkan handai taulan, meninggalkan sanak saudara demi bisa bergabung dengan saudara-saudara seiman dari seluruh penjuru bumi dan bergabung di tanah haram, tanah para nabi. Seorang yang sudah pernah berhaji pasti sadar betul betapa besar agama Islam ini. Ribuan, bahkan jutaan orang berkumpul di tempat yang sama, menggunakan pakaian yang sama, bertalbiyah dalam bahasa yang sama, bertawaf bersama, sa'i bersama-sama, dan puncaknya adalah wukuf di padang yang sama. Segala identitas sosial ditanggalkan. Tidak ada lagi jenderal, tidak ada lagi direktur, tidak ada lagi bos. Di padang Arafah yang disebut-sebut sebagai miniaturnya padang mahsyar, semua atribut sosial tak diperlukan lagi. Dengan balutan 2 lembar kain ihram, semuanya sama, semuanya setara. Oh, alangkah indahnya agama ini yang menyediakan waktu dan tempat bagi umatnya untuk bertemu secara global, melampaui batas-batas negara, melampaui batas-batas ras dan bahasa, dan melampaui warna kulit. Semua terikat dalam jalinan iman, semuanya dipersatukan dalam jalinan akidah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hari Raya Idul Adha disebut juga dengan Hari Raya Kurban. Berbicara mengenai kurban, tentu tidak bisa lepas dari peristiwa agung pengorbanan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dalam menaati perintah Allah untuk menyembelih putranya. Bagi Nabi Ibrahim, Ismail adalah buah hati yang begitu lama dirindu dan didambakan. Dan di tengah bahagianya mempunyai seorang anak, turunlah ujian dari Allah untuk menyembelih putranya yang diabadikan dalam Al-Quran surat As-Saffat ayat 102. Falamma balagha ma'u sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni asbahuka. Maka tatkala anak itu telah sampai pada umur yang sanggup untuk berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. 3 kali berturut-turut terjadi mimpi ini pada Ibrahim, dan akhirnya Nabi Ibrahim sadar bahwa mimpinya itu bukan cuma mimpi, tapi itu adalah pesan serta perintah dari Allah. Dalam kisah ini kita bisa menyaksikan peristiwa yang begitu dramatis dan mengharukan. Bagaimana tidak seorang bapak diperintahkan untuk menyembelih anak kesayangannya, anak satu-satunya. Nabi Ibrahim tidak mengeluh, tidak pula mempertanyakan mengapa Allah memerintahkan itu semua. Yang beliau lakukan adalah menemui putranya, meminta pendapatnya. Dan di luar dugaan, Ismail yang waktu itu baru berusia 7 tahun dengan lugas menjawab, ya abadis al-matu maru satajiduni insya'allah minat sabirin. Subhanallah, ucapan ini terlontar dari mulut anak yang masih kecil. Ismail alaihissalam sadar betul akan risiko yang akan dihadapi. Ismail alaihissalam sadar betul bahwa dia sedang mempertaruhkan lehernya untuk diperoleh bapaknya. Ismail sadar
sifat di atas yang seringkali kita abaikan. Ketabahan dan keteguhan Ismail Bikri dalam menerima ujian tadi memang patut kita kagumi. Namun yang harus kita ketahui adalah itu tidak mungkin muncul secara tiba-tiba. Itu adalah hasil dari tempaan, sembrengan dan didikan kedua orang tuanya. Sehingga dalam usia yang masih anak-anak, Ismail sudah paham konsep keimanan. Ismail sudah paham arti ketaatan, dan Ismail sudah mengerti makna daripada pengorbanan. Ini adalah tauladan nyata yang seharusnya menjadi pelecut setiap orang tua muslim agar mengenalkan ketauhidan, ketakwaan dan hukum-hukum Islam kepada anak-anaknya sedini mungkin. Jangan pernah lagi ada anggapan bahwa anak ini masih terlalu kecil, kasihan, belum saatnya. Ingat, setiap bayi terlahir dalam keadaan putih, laksana kertas putih bersih, dan apa yang orang tuanya coret-coret di atasnya, itulah yang akan membekas, itulah yang akan terekam, dan itulah yang akan tersimpan di memori otaknya selamanya. Dan ingatlah wahai para orang tua terhadap anak-anak kita, itulah nanti yang akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Oleh karena itu saudaraku, jadikanlah hari raya kurban ini sebagai sarana introspeksi diri dan sarana untuk lebih mendekatkan diri kita kepada Allah. Ibadah kurban sejatinya adalah ibadah yang syarat dengan pesan dan perlombaan. Kalau kita sudah sanggup menyerahkan hewan sapi untuk dipotong, sanggupkah kita memotong kesombongan dan keegoisan kita? Kalau kita sudah sanggup menyerahkan kambing untuk disembelih, sanggupkah kita sembelih keserakahan dan ketamakan kita? Kalau kita sudah sanggup menyerahkan hewan untuk dikurbankan, sanggupkah kita kurbankan kepentingan pribadi demi kepentingan orang banyak? Sanggupkah kita kurbankan keakuan kita? Sanggupkah kita kurbankan kemalasan kita? Sanggupkah kita kurbankan rasa ingin dipuji kita? Sanggupkah kita kurbankan nafsu final kita? Sanggupkah kita kurbankan dunia ini demi meraih kebahagiaan di akhirat nanti? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kurban berasal dari makna kata qoroba yang berarti dekat. Kalau kurban kita artikan menyerahkan hewan sembelihan, maka itu hanya akan terjadi setahun sekali saja. Itu pun kalau mampu. Akan tetapi, kalau kurban kita maknai dengan pendekatan diri kepada Allah, maka itu bisa terjadi di setiap saat dan di setiap detik. Tentu bukan dengan menyembelih hewan kurban, tapi dengan amal dan laku ibadah seperti yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Toh dalam setiap amal ibadah yang kita lakukan, di situ pasti selalu ada yang dikorbankan. Mungkin waktu, mungkin tenaga, atau mungkin juga biaya. Ingatlah, hidup adalah perjuangan, dan setiap perjuangan pasti membutuhkan pengorbanan. Tapi yakinlah saudaraku, apapun yang kita korbankan, itu tidak seberapa bila dibanding dengan apa yang akan disiapkan oleh Allah untuk kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Di dalam ibadah kurban juga terdapat pengajaran dan pembelajaran tentang arti pentingnya berbagi. Ingatlah saudaraku, apalah artinya uang miliaran kalau kita sendirian di tengah hutan? Apalah artinya emas bergudang-gudang kalau kita sendirian di tengah gurun pasir? Artinya apa? Artinya adalah rasa bangga kita terhadap rumah besar yang kita miliki, terhadap harta banyak yang kita kuasai, jabatan tinggi yang kita duduki. Itu karena ada orang lain yang turut menyaksikan kesuksesan kita. Maka berbagi adalah menjadi sebab keniscayaan agar harta kita, kepandaian kita, ternak kita, jabatan kita tidak hanya bermanfaat bagi diri kita, tetapi juga membawa manfaat bagi banyak orang. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, memang di dalam kenyataan kita pun selalu tergantung dan membutuhkan jasa orang lain, bahkan setiap saat, bahkan setiap detik. Kita ambil satu contoh, saat terbangun di pagi hari,
ada segelas kopi di meja makan kita. Pernahkah kita berpikir di mana kopi ini ditanam? Pernahkah kita berpikir siapa yang menanamnya, siapa yang memetiknya, siapa yang menghaluskannya, dan siapa pula yang mengangkutnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Tanpa kita lanjutkan pertanyaan tadi, kita pun menjadi paham, kita pun menjadi sadar bahwa segelas kopi, sesuatu yang sangat-sangat sepele, namun untuk hadir di meja makan kita melalui proses yang sangat panjang dan membutuhkan jasa banyak orang. Itu tadi baru kopinya, belum lagi gulanya, belum gelasnya, belum sendok penyeduhnya. Jadi nyatalah, kita ini makhluk sosial yang dalam setiap aktivitasnya selalu membutuhkan jasa orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung. Makanya dalam kesempatan ini, kami mengajak diri kami sendiri, serta para hadirin semuanya. Ayo, sisihkan harta kita, sisihkan waktu kita, dedikasikan ilmu kita, dedikasikan jabatan dan kedudukan kita untuk sebanyak-banyaknya membawa kemanfaatan bagi orang lain sebelum Allah mengambilnya kembali. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Manusia terbaik adalah manusia yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walillahil hamd. Bulan Dzulhijjah adalah bulan haji, di mana pada bulan ini setiap muslim yang punya kemampuan wajib hukumnya untuk menunaikan ibadah haji. Berbicara mengenai haji, seringkali masyarakat kita salah kaprah. Banyak saudara-saudara kita yang dilihat dari segala hal mampu untuk berhaji, namun tidak daftar-daftar juga karena alasan belum dipanggil. Wahai saudaraku, simak firman Allah di bawah ini. Wa'adzin bin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamir ya'tina min kulli fajjin amik. Surat Al-Hajj ayat 27. Dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan mengendarai unta yang kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, ayat di atas menerangkan dengan gamblang bahwa sejak 8.000 tahun yang lalu Allah sudah memerintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk memanggil kita berhaji. Dan tugas kita saat ini adalah menyambut panggilan itu bila mana ada kemampuan. Oleh karena itu, dalam kesempatan yang mulia ini, kami suruhkan kepada semua hadirin yang merasa sudah punya kemampuan untuk berhaji, jangan ragu-ragu untuk mendaftarkan diri. Ingat saudaraku, harta yang kita miliki saat ini tidak ada jaminan bahwa besok, lusa, minggu depan atau tahun depan masih menjadi milik kita. Boleh jadi sekarang kita sehat, segar bugar, tapi besok, lusa, minggu depan, tahun depan, apakah masih seperti ini? Tidak ada jaminan. Ingatlah saudaraku, hidup ini sangat singkat, amat singkat. Jangan pernah bermain-main dengannya. Setiap hari umur kita berkurang dan berkurang. Coba perhatikan, yang kanak-kanak sudah beranjak dewasa, sementara yang dewasa seperti kita ini, coba perhatikan, kulit yang dulunya kencang, ini mulai mengendur dan cenderung keriput. Kemana perginya kekencangan kulit tadi? Afala tatafakkarun? Silakan kau berpikir itu. Rambut yang dulunya hitam legam, ini mulai berbaur dengan warna putih, dan pada akhirnya semua akan memutih. Kemana perginya warna hitam tadi? Afala ta'qilun? Tidakkah engkau gunakan akalmu untuk merenungi itu semua? Tubuh yang dulunya tegap, penglihatan yang awas, pendengaran yang tajam, satu persatu mulai berpamitan. Makanan yang dulunya serba lezat, serba nikmat, satu demi satu harus ditinggalkan. Ini tidak boleh karena darah tinggi, itu tidak boleh karena diabetes, yang ini dilarang karena asam urat, yang itu dilarang karena kolesterol. Afala tatadabbarun? Tidakkah ini menjadi peringatan dan perenungan kita? Oleh karena itu, manakala Allah masih memberikan kita kesempatan, jangan pernah kita sia-siakan. Boleh jadi saat keluar rumah kita sendirian, tapi
diantar dengan senyuman anak istri, tapi pulangnya disambut dengan tangisan mereka. Boleh jadi baju yang kita kenakan saat ini tidak ada jaminan bahwa kita bisa melepasnya sendiri. Jangan sampai saudara atau tetangga kita yang mengguntingnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sebelum semua itu terjadi, selagi Allah masih memberikan waktu untuk kita, ayo kita manfaatkan sebaik-baiknya agar hidup kita di dunia ini benar-benar menjadi ladang untuk kampung akhirat kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dan akhirnya di hari yang mulia ini, di mana setiap muslim di penjuru dunia sedang berkumpul di masjid-masjid atau lapangan-lapangan terbuka untuk mendirikan salat Id dengan iringan takbir, tahmid, tahlil dan tasbih. Mari Idul Adha tahun ini kita jadikan momentum untuk meningkatkan iman, takwa serta kualitas ketauhidan kita agar kedudukan kita di hadapan Allah semakin hari semakin baik, semakin hari semakin naik. Kita ambil pelajaran dari Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, seorang yang diuji untuk menyembelih anak tunggalnya. Kita ambil pelajaran dari kesabaran Nabi Allah Ismail yang ikhlas disembelih di altar pengorbanan. Kita ambil pelajaran dari Siti Hajar radhiyallahu anha yang tidak protes sedikit pun tatkala suaminya melaksanakan perintah Allah. Dan ujungnya, endingnya bisa kita ketahui bersama. Pedang tajam Nabi Ibrahim dengan izin Allah tidak mampu melukai sedikit pun leher Nabi Ismail. Dan atas perintah Allah, Jibril menggantinya dengan seekor domba. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allah Azza wa Jalla tahu bahwa kita bukan levelnya Nabi Ibrahim, anak kita bukan levelnya Nabi Ismail, istri kita bukan levelnya Siti Hajar. Makanya Allah tidak menyuruh kita untuk menyembelih anak-anak kita. Akan tetapi cukup dengan unta, sapi, domba atau kambing. Itu pun kalau mampu. Kalau dengan ternak pun belum mampu, cukup ambil semangat berbaginya. Kalau belum bisa dengan harta, cukuplah dengan kata-kata yang menghibur atau dengan senyuman yang tulus. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, saat ini ada ribuan bahkan jutaan umat Islam yang berkumpul di tanah haram untuk menunaikan rukun Islam yang kelima. Mudah-mudahan segala jerih payah mereka berbalas dengan pahala dan keridhaan Allah. Ingatlah saudaraku, ibadah haji adalah ibadah yang syarat dengan pesan dan perlambang. Tawaf mengelilingi Ka'bah membawa pesan agar dalam hidup ini kita harus terus berusaha untuk tetap berada dalam lingkaran-lingkaran hukum-hukum syariat dan keridhaan ilahi. Sa'i, lari-lari kecil dari Bukit Toba ke Bukit Marwah sebanyak 7 kali mengirimkan pesan agar dalam mengarungi hidup ini kita tidak mudah menyerah agar sampai kepada apa yang kita tuju. Melempar jumrah adalah simbol abadi permusuhan kita dengan syaitan. Wukuf di padang Arafah memberitakan kepada kita bahwa pada akhirnya semua akan dikumpulkan di padang yang luas untuk dihitung, untuk ditimbang, dan untuk dimintai pertanggungjawaban atas kelakuan selama di dunia. 2 lembar kain ikram dengan gamblang mengajarkan kepada kita, siapapun kita, apapun bangsa kita, sebanyak apapun rumah, kendaraan dan uang kita, pada akhirnya hanya beberapa lembar kain putih yang menjadi pembungkus kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Beberapa saat yang lalu ada insiden menyedihkan, kren jatuh dan menimpa jemaah yang sedang berada di Masjidil Haram. Ratusan orang meninggal dunia dan 11 diantaranya jemaah asal Indonesia. Ratusan pula yang luka-luka dan 40 diantaranya jemaah asal Indonesia. Bagi yang meninggal, semoga Allah tempatkan mereka di sisinya. Allah balas mereka dengan pahala yang setimpal dengan pahalanya Haji Mabrur. Dan bagi mereka yang cedera dan luka, semoga Allah kuatkan mereka, Allah sembuhkan mereka. Jika karena peristiwa itu mereka tidak bisa menyempurnakan haji tahun ini, semoga Allah mudahkan dan Allah beri kesempatan di tahun-tahun mendatang. Kita doakan pula seluruh jamaah haji yang saat ini berkumpul di tanah haram, di tanah para nabi, baik yang dari Afrika, baik yang dari Amerika, baik yang dari Eropa, ataupun yang dari Asia. Semoga semua mendapat predikat haji mabrur, dan semoga sekembalinya mereka semua dari
mereka menjelma menjadi pribadi-pribadi yang arif, pribadi-pribadi yang bijaksana, pribadi-pribadi yang menjadi rahmat bagi lingkungannya, dan pribadi-pribadi yang menjelma menjadi pionir kebangkitan Islam. Sementara bagi kita yang belum berkesempatan haji tahun ini, kalau kendalanya adalah sakit, semoga Allah sembuhkan penyakitnya. Kalau kendalanya adalah niat, semoga Allah kuatkan niatnya. Kalau kendalanya adalah biaya, semoga Allah lancarkan rezekinya. Sehingga di tahun-tahun mendatang, kami dan saudara-saudara kami yang tahun ini belum berangkat haji bisa menjadi bagian dari orang-orang yang mengenakan ihram, bisa menjadi bagian dari umat yang bertawaf mengelilingi Ka'bah, bisa menjadi bagian dari umat yang mabit di Mina, bisa menjadi bagian dari umat yang berlari di Safa atau Bukit Marwah, bisa menjadi bagian dari umat yang duduk bertafakur di padang Arafah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Ya Allah, kami rindu untuk mengucapkan kalimat di atas di tanah haram. Kami rindu untuk menjadi tamu. Ya Allah, wujudkan keinginan kami, karena bagimu tak ada yang tak mungkin. Ila arada syai'at ayyakula lahu kun fayakun. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah, innahu huwal ghafurur rahim. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna a'tainaka al-kautsar, fasholli li rabbika wanhar, inna sanaka wal abtar. Sadaqallahul azim wa ana 'ala dzalika minasyahidin. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, di penghujung pertemuan ini, mari sejenak kita tundukkan hati dan jiwa untuk menyampaikan harapan dan doa kepada Allah Sang Penguasa jiwa dan jagat raya. Ya Allah, Engkaulah yang menciptakan kami, Engkaulah satu-satunya Tuhan yang berhak kami sembah. Hari ini kami datang mengetuk pintu ampunan-Mu. Hari ini kami datang dengan peluh-peluh dosa yang memenuhi jiwa dan tubuh ini. Ya Allah, betapa kami sering lupa bahwa kehidupan ini amat singkat, sehingga kami jatuh dan terjatuh lagi dalam kemaksiatan dan dosa. Ya Allah, kami sering lalai terhadap perintah-Mu. Ya Allah, ya Allah, ampuni kami, ampuni kami, ampuni kami ya Ghafurur Rahim. Ya Allah, ya Rabbana, di sisa-sisa umur kami ini, berikanlah kekuatan kepada kami untuk menjadi anak soleh yang berbakti kepada kedua orang tua kami. Jika mereka masih hidup, ya Allah, berikan kekuatan kepada kami untuk berkhidmat dan melayani mereka di sisa-sisa umur mereka. Jika mereka telah tiada, ya Allah, berikan kekuatan kepada kami untuk mengamalkan ilmu-ilmu kebaikan yang mereka ajarkan kepada kami, agar bisa menjadi kiriman pahala dan penerang kubur mereka. Ya Allah yang Maha Agung dan Perkasa, berikanlah kekuatan kepada kami agar mampu mendidik anak-anak kami. Jadikanlah kami orang tua terbaik bagi anak-anak kami yang mampu menanamkan ketauhidan dalam jiwa anak-anak kami. Berilah hidayah pada keturunan kami, ya Allah, agar mereka sanggup mengingat dan mendoakan kami saat kami sendirian di alam kubur nanti. Jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang mencintai Al-Quran dan Sunnah Nabi-Mu. Ya Allah yang Maha Mulia, selamatkan negeri ini dari pemimpin-pemimpin yang zalim. Selamatkan negeri ini dari kerumunan para koruptor yang tidak bertanggung jawab, ya Allah. Ya Allah, lindungi para pemimpin kami, lindungi segenap penduduk negeri ini, dan jadikanlah Indonesia menjadi negeri yang gemah ribah Islam, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya Allah yang Maha segala-galanya, saat ini ada jutaan saudara-saudara kami berkumpul di tanah haram-Mu untuk memenuhi panggilan-Mu. Kuatkan mereka, jaga mereka, lindungi mereka, dan jadikanlah mereka semua haji yang mabrur. Sementara bagi kami yang belum, kalau kendalanya adalah sakit, sembuhkanlah kami, ya Allah. Kalau sebabnya adalah niat, sembuhkanlah niat-niat kami, ya Allah. Kalau penghalangnya adalah biaya, bukakanlah pintu-pintu rezeki yang halal
Engkau pasti memanggil kami sekarang atau nanti Engkau pasti mematikan kami. Jadikanlah ya Allah kematian kami sebagai akhir yang indah dari kehidupan dunia ini. Jadikanlah husnul khotimah sebagai penghujung nafas-nafas kami. Jadikanlah jiwa-jiwa kami ya Allah, jiwa-jiwa yang mampu mendengar seruan indahmu. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, wadkhuli fi ibadi, wadkhuli jannati. Ya Allah, zat yang mengabulkan doa-doa, kabulkan doa dan permohonan kami. Kami hamba-Mu yang lemah tiada daya, hanya kepadamu kami menyembah, dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan, dan hanya kepadamu kami gantungkan segala harapan. Amin, amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim waghfir lana innaka antal ghafurur rahim birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.